Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawau bihi salafuna salihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Waladhdallin amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus Janabil Karim Ahina Sayyid Saif Alwi, Kiai Haji Agus Fatani, Kiai Haji Ahmad Bayhaqi, Habib Ahmad As-Segaf, Gus Faiz Nawawi, Kiai Badrun, Ustadz Agus Setiawan, dan semuanya para habaib, para kiai, para asatid yang hadir di kesempatan ini. Pengurus masjid, apa ini? Baitul Ma'mur, beserta segenap jamaah yang saya cintai, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita bisa bersama-sama menghormat hari kelahiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang bertanya, loh ini sudah bulannya sudah bukan bulan Maulid, kok masih mauludan? Ada mungkin yang bertanya sudah bukan bulan Maulud kok masih apa? Maulid. Oh, untuk memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersenang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak harus hanya di bulan apa? Maulid. Bahkan dikatakan walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya kita mau memperingati Maulid setiap hari untuk Maulid untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hampir-hampir seolah-olah wajib. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Kenapa demikian? Karena terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi dilahirkan kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembimbing kita, penuntun kita, selamat dari jalan yang tidak benar, kita jalan di jalan yang benar dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka kelahiran Nabi ini, siapapun orang yang pikirannya sehat, hatinya sehat, pasti akan bersyukur kepada Allah dan senang. Sehingga banyak yang mengatakan untuk memperingati Maulid Nabi tidak dibutuhkan hadis yang sahih. Yang dibutuhkan akal pikiran yang sahih dan hati yang apa? Sahih. Gini apa gini? Kalau akal pikirannya sahih dan hatinya sahih, pasti akan senang dengan hari lahirnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Dan yang kalian lakukan malam hari ini ada kita bersenang, bersyukur kepada Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan, "Fali Rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahul ad idh habana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Fali Rabbi kullu hamdin jalla yahsurahul ad idha habana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Fali Rabbi kullu hamdin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jalla ayah surahul ad, enggak bisa dihitung.
Saking banyaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dihitung. Ketika apa? Ketika Allah mengutus seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus itu Nabi Muhammad SAW, dan diutus dijadikan contoh buat kita untuk suri tauladan kita semuanya. Yang dicontoh orang yang istimewa, maka Allah mengharapkan kita yang mencontoh juga akan jadi orang yang istimewa. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Yang Nabi yang dijadikan oleh Allah istimewa semuanya, tidak ada yang enggak. Sampai orang mengatakan, ada seorang penyair mengatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin faka'annaka khuliqta kama tasya. Engkau ya Rasulullah diciptakan oleh Allah mubarra'an, selamat dari berbagai kekurangan, enggak punya aib sama sekali. Faka'annaka khuliqta kama tasya, seolah-olah engkau itu menggambar sendiri. Dicipta oleh Allah dengan digambar sendiri, kupingnya begini, hidungnya begini, mulutnya begini, tingginya sekian, gemuknya sekian, gambar sendiri. Orang kalau gambar sendiri seperti yang diinginkan pasti enggak ada aib sama sekali. Benar enggak? Nabi SAW dikatakan demikian. Engkau diciptakan oleh Allah mubarra'an an kulli aibin, enggak punya aib, enggak punya kekurangan. Biasanya orang itu pasti ada kurangnya. Wajahnya cantik tapi cerewet, ada enggak? Ada enggak? Datang ini orangnya. Datang. Yang mana? Gantengnya enggak karuan, Masya Allah. Tapi ngamuan, ada enggak? Ada. Datang. Mungkin datang enggak ada yang ganteng. Masya Allah. Orangnya, orang pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nabi enggak. Semuanya dijadikan oleh Allah sempurna. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Dari sejak lahir, dari sejak sebelum lahir, Allah sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa Nabi ini akan dijadikan orang yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak di dalam kandungan. Al-Kisah di dalam kandungan ketika ibunya Nabi Siti Aminah, Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha mengandung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan beliau di dalam kandungan tidak sebagaimana bayi pada umumnya. Bayi pada umumnya itu maaf biasanya membuat repot ibunya. Di sini gitu enggak? Ibunya ngandut yang pertama lemes-lemes tiduran, bangun mau ini kerja terus malas terus muntah, makan tumpah, minum tumpah, betul? Sini gitu. Nggih. Nabi enggak bawa begitu sama sekali. Bahkan di dalam perut ibunya enggak merasa kalau sedang hamil. Dikatakan di dalam kitab Maulid Simtud Durar, sampai baca Maulid enggak? Baca. Maulid apa? Maulid Nabi, ya mesti. Enggak ada Maulid Bupati, enggak ada. Maulid mesti Maulid apa? Nah, yang saya baca apa? Maulid Simtud Durar, apa Diba, apa Syaraful Anam, apa Bazanji, Simtud Durar, ya. Di dalam Maulid Simtud Durar digambarkan hamalathu ummuhu hamlan khafifan la tajidu laha thiqala wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Ibunya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung Rasul sallallahu alaihi wasallam hamlan khafifan, kandungan yang ringan. Tidak terasa, tidak membawa repot sama sekali. Sallallahu alaihi Nabi. Sejak kecil Allah sudah menunjukkan kelebihannya, keutamaannya, bahwa tidak membawa repot sebagaimana bayi pada umumnya terhadap ibunya. Enggak tumpah-tumpah, enggak lemes-lemes, enggak sakit. Alhamdulillah, tidak mendapati sakit. Wala tasku minhu alama wala ilala. Aminah binti Wahab, ibunya Nabi, tidak merasakan sakit, tidak merasakan enggak enak sama sekali. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Lain sama kita. Kita ini di perut ibu awal sudah bawa repotnya ibu. Agak ke tengah sedikit, kehamilan semakin tua, bawa repotnya ibu lagi. Apalagi kehamilan menjelang lahir, wah ini tambah repot. Ibunya hamil besar tuh, ibunya tengkurap kayak apa? Timbangan. Ibunya telentang kayak tanjaan, miring kayak tikungan. Wah, siapa? Kita kecil sudah di dalam perut sudah bawa repot ibu. Gini apa nggih? Nabi enggak bawa repot, enggak bawa namas, enggak bawa sakit sama sekali. Shallu ala Nabi. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab fi man qad wahada. Wal ali wal ashab fi
man qad wahada. Lahir juga enggak bawa repot. Maka kalau kita enggak, kita ini dalam perut bawa repot, lahirnya bawa repot, mau besar ya bawa repot, sampai sudah besar juga bikin repot orang tua. Alhamdulillah katanya. Ini orang mana ini? Apa? Cikarang. Cikarang Selatan. Ya. Bikin repot orang tua kok alhamdulillah. Ini apa ini? BCM apa? Bumi cinta merepotkan. Bumi cinta apa? Merepotkan. Ini sudah besar merepotkan orang tua, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Enggak mestinya kita besar bisa membuat orang tua senang. Alhamdulillah. Setelah di dalam perut kita buat repot ibu, lahir kita buat repot ibu, sampai besar kita buat senang ibu. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang harus saya pergauli dengan baik? Qal ummuka, ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu 3 kali. Ibu ini 3 kali. Sampean bapak-bapak yang gagah-gagah itu, kumisnya kandel-kandel sekali sampean. Lele Jumadi, gue sepisan le. Ibu berapa? 3, Masya Allah. Terus ada bapak ngajak anaknya sholat Jumat. Habis sholat Jumat, anaknya ditanya, khotibnya bahas soal itu. Anaknya tadi khotibnya bilang apa? Ibunya lagi masak. Lagi motong-motong lombok, berambang apa, lagi motong-motong. Bapaknya tanya sama anaknya, tadi Pak Khotib tadi bilang apa? Ibumu berapa kali? 3 kali. Ibumu, terus ibumu, terus ibu. Berarti ibumu berapa? 3. Lah sekarang ibumu berapa? 1. Berarti kurang berapa? 2. Ibunya sambil motong lombok tuh, pengen diginikan apa? Masya Allah. Nah, ummuka 3 kali ibumu, abahmu sekali. Alhamdulillah. Nah ini Rasulullah SAW memberikan kepada kita gambaran bagaimana kita harus berbakti kepada ibu. Sehingga beliau mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kakinya apa? Ibu. Jangan sampai cari. Apalagi habis hujan becek gini. Telapak kakinya isinya rang-rangan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, artinya kau bisa mendapatkan tiket masuk surga kalau kau berbakti menyenangkan hati ibumu. Alhamdulillah. Moga-moga kita tergolong anak-anak yang berbakti. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim على المدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Yang pegang mic siapa? Letakkan dulu mic-nya, biar satu aja, nggak usah banyak-banyak mic. Suaramu nggak enak suaramu. Enak suaranya hadirin. Ayo hadirin aja. Sholli wa sholli biman Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menunjukkan keistimewaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum dijadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia belum dijadikan nabi, ketika di dalam perut masih bayi sudah ditunjukkan keistimewaannya oleh Allah. Berkembang kepada usia remaja. Usia remaja juga lahir dulu bayi. Bayi juga Allah menunjukkan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Ketika itu datang serombongan kaum wanita dari gunung, dari suku-suku Badui kota Mekah itu, gunung-gunung kota Mekah. Mekah itu kota yang diliputi oleh gunung-gunung. Saya doakan bisa ke sana semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mau saya kasih ijazah doa biar cepat sampai ke Mekah. Mau?
Kalau ada saudaramu yang berangkat haji atau berangkat umroh, sampean ikut nganter. Oke. Begitu yang mau berangkat itu oleh tetangga, oleh family, rangkulan begini nangis-nangisan. Berangkulan nangis-nangisan karena mau berpisah. Sampean saya ijazahkan doa. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minal katutin. Nah, ya Allah, moga-moga apa? Katut. Itu aja doanya. Insya Allah nggak lama ya. Malaikat lihat kau ini yang lain ini nangis karena mau pisah, ini malah nangis jaluk katut. Masya Allah. Cepet kau. Alhamdulillah. Apa doanya tadi? Nah, itu dibaca aja. Kalau bisa 10 kali tanpa napas. Dibaca insya Allah katut. Amin Allahumma. Tetapi ada catatan. Doa itu saya ijazahkan sampean semuanya. Khusus untuk mengantar tetangga yang berangkat haji atau umroh. Oke. Kalau ada tetangga mati jangan dibaca. Tetangga mati jenazahnya mau dibawa gini, oh minta katutin, bilang katut. Oh, mati itu nggak usah doa katut kok. Apalagi pakai doa tambah mandi cepet. Allahumma apa tadi? Minta katutin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lu kok doanya bahasa Jawa nggih boleh, doa itu bahasa apapun boleh. Jawa boleh, Arab boleh. Gini apa nggih? Yang penting kau mengatur posisi batiniahmu ketika kau mohon kepada Allah Subhanahu. Allah yang maha agung, yang maha bisa, yang maha besar. Kau harus memposisikan dirimu betul-betul khusyuk, betul-betul tunduk di hadapan Allah Subhanahu. Kalau berdoanya, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, mudah, insya Allah cepat kabul. Karena kau berposisi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kau Allahumma ya kabulkan, awas kalau enggak. Saya sudah minta lo ya, awas ya. Oh itu kaplok malaikat. Insya Allah kalau kita memposisikan diri tadarruan wa khufyatan, dengan mentadarru kepada Allah betul-betul, insya Allah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering berdoa tapi kok enggak ijabah. Selama kok enggak diijabahi, bukan enggak diijabahi, belum diijabahi oleh Allah Subhanahu. Kok enggak segera ya Bebla? Kalau kau ingin tahu segera apa enggak, ukur dengan dirimu. Kau kalau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memenuhi panggilan Allah apa nanti-nanti? Panggilan Allah, Allahu Akbar dari Masjid Baitul Ma'mur. Kau dengar enggak? Dengar enggak? Karena kalau dengar adzan begitu kau gimana? Masjid ini adzan, Allahu Akbar, kau gimana? Allahu Akbar, kau mestinya Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika saya pernah di sini enggak. Siang-siang ada adzan, Allahu Akbar, ya Allah kau udah adzan. Ada enggak? Ada enggak? Ada, saya pernah di sini kok. Ya Allah jam sekian udah adzan. Masya Allah. Bu, kalau adzan maghrib di bulan Ramadan sampean begitu. Bulan Ramadan adzan maghrib, ya Allah kok udah adzan. Kok enggak? Kalau adzan maghrib di bulan Ramadan jam berapa aja tetap alhamdulillah. Makanan belum adzannya belum habis, makanannya sudah habis. Betul? Betul. Nah, adzan itu panggilan Allah Subhanahu. Kalau kau memperhatikan panggilan Allah dan segera mengijabahi panggilan Allah, nanti Allah dengan panggilanmu akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Hasbunallah. Ni'mal. Hakikatnya hidup ini adalah berbalas. Kau begini akan dibalas begini, kau begitu akan dibalas begitu. Betul nggak? Ketika tetanggamu ada yang mantu, kau menyumbang apa itu peralatan, apa itu uang, apa itu pakaian. Nanti ketika kau mantu, tetanggamu akan membalas. Betul? Betul? Kau berangkat haji. Amin. Kok nggak ada yang amin? Kamu berangkat umroh, lalu kamu mati. Mati, amin, nggak jadi.
Kau berangkat haji. Ketika kau mau berangkat itu ada tetanggamu datang membawa apa? Membawa bingkisan. Misalnya madu 3 botol. Nanti kok di sana diminum biar sehat. Alhamdulillah. Nah, nanti kalau tetanggamu yang membawa botol madu 3 botol tadi berangkat haji, kau ikut nyumbang mengganti istilahnya. Nah itu berbalas. Gini bang? Gini bang? Nah demikian juga yang lainnya. Kau dipanggil oleh Allah, cepat memenuhi panggilan Allah. Nanti kalau kau memanggil Allah, ya cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbal, kau berbakti kepada orang tuamu, nanti anakmu akan berbakti kepadamu. Alhamdulillah. Tapi nek kau kepada orang tuamu enggak benar, nanti anakmu sama kau juga enggak benar. Alhamdulillah. Naudzubillahi. Jangan alhamdulillah ya alhamdulillah. Kalau kau sama orang tua enggak benar, ingat nanti anakmu sama kau juga enggak benar. Loh itu saya pernah buktikan, subhanallah. Sehingga ungkapan baru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kau kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Alhamdulillah. Ini hampir bisa dipastikan iya, nyata, terbukti. Satu hari saya pengajian. Ketika selesai pengajian itu ada acara mamah tamah. Mamah biasa itu. Nanti di sini juga ada. Selesai pengajian mesti apa? Enggak ada selesai pengajian kita ya sudah cukup salaman pulang itu enggak ada. Pasti ada mamah apa? Mamah tamah. Mamah. Dan pada acara mamah tamah itu saya dimasukkan oleh panitia di satu tempat. Ketika tokoh-tokoh sudah di situ, lalu ada orang laki ini datang pakai pakaian sederhana, lusuh pakaiannya. Panitia menjelaskan, Beb, ini orang sebetulnya ini kasihan nih. Kenapa? Dia sekarang ini sejak 3 bulan ini tidurnya di madrasah, di musola, di bangunan-bangunan, di emper teras-teras rumahnya orang. Lah kenapa? Diusir oleh anaknya. Masya Allah. Kok ada anak berani mengusir orang tua? Iki mesti bocah yakna. Bocah apa? Orang kok wani ngusir apa? Wong tua. Wah, panas saya dikabari begitu panas. Kepengennya ya saat itu juga saya ingatkan. Tapi sudah jam 1, acara mamah tamah itu kan terakhir. Ini sudah jam 1, saya bilang begini aja. Besok minggu depan saya pengajian di desa sebelah. Tolong anak itu kau bawa ketemu saya akan nasihati dia. Barangkali dengan nasihat itu Allah akan membuka hatinya, dia berbalik menjadi berbakti kepada orang tuanya. Amin Allahumma. Ketika minggu depan saya pengajian betul di desa sebelahnya, pas acara mamah tamah, panitia itu ada yang menghubungi saya, Beb, itu jenengan ditunggu oleh panitia di desa sebelah. Oh yang orang tuanya katanya diusir oleh anak itu. Iya orang tuanya yang mana, Beb? Orang tuanya yang mana itu, Beb? Orang tuanya agak gemuk, pendek. Oh itu, Beb, gemuk namanya Pulang. Iya, itu diusir orang tuanya oleh anaknya. Iya, ya gimana, Beb? Dia dulu ketika muda juga pernah ngusir bapaknya. Oh, ketika muda dia ngusir bapaknya. Setelah tua dia diusir anaknya. Lunas, saya bilang. Berarti apa? Ya udah nggak jadi saya omongin, sudah lunas kok. Nggih. Maka baru aba'ukum tabarrukum abna'ukum. Kau berbaktilah kepada orang tuamu, kau akan dibakti oleh anakmu. Alhamdulillah. Kuncinya kalau kita ingin anak-anak kita berbakti, ya kau kepada orang tuamu berbakti yang baik, omongan yang baik, sikap yang baik kepada orang tua. Insya Allah nanti anakmu juga demikian kepadamu. Sikapnya baik, ucapannya baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka ayo kita kepada orang tua yang baik. Wabil walidaini ihsanan. Kepada kedua orang tua yang baik. Baik ketika hidupnya dan baik nantinya setelah kedua orang tua wafat. Baik ketika hidupnya dengan apa? Dengan kita hormati, kita muliakan, kita hargai. Setelah matinya dengan apa? Kita doakan. Alhamdulillah. Ada seorang ulama ditanya, yang dikatakan anak yang soleh itu bagaimana? Apa karena ibadahnya istimewa? Apa karena puasanya istimewa? Enggak, anak yang soleh itu ukurannya gampang. Wa waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh dan mendoakan kedua orang tuanya. Berarti kalau ada anak yang mendoakan kedua orang tuanya, dia anak soleh. Kalau enggak, betapapun dia ahli sholat, ahli puasa, dia enggak soleh. Na'udzubillahi. Maka ukuran anak yang soleh ini, wa waladun salihun yad'u lahu. Ada anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
Meskipun kayak apa, kalau nggak pernah mendoakan kedua orang tuanya, tidak tergolong anak yang apa? Soleh. Karena itu ayo, banyak kalau kita punya orang tua yang masih hidup, kita hormati, kita muliakan. Kalau yang sudah wafat, kita doakan. Minimal setelah kau dengar adzan tadi, jawab. Dijawab sebagaimana mestinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhir, lalu berdoa. Allahumma rabba hadhihi da'watid amma wassalatil ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tuhliful tambah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali. Minimal dalam 1 hari kita mendoakan orang tua 15 kali. 3 kali 5. Alhamdulillah. Kalau itu 1 saja ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, istimewa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka adzan itu harus dijawab sebagaimana mestinya dan akhirnya ditutup dengan doa. Man sami'an nida, orang yang mendengar panggilan Allah. Wada'a bihadhihi da'wah, lalu dia mendengar panggilan Allah dan dijawab sebagaimana mestinya, lalu dia berdoa dengan doa ini, ditambah tadi ya Rabbi ighfirli tadi, insyaallah wajabat lahu syafaati. Orang itu wajib mendapatkan syafaatku. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wal habibul ladzi huwal habibul minal. Nantinya di hari kiamat Rasul Muhammad SAW akan diberikan oleh Allah syafaat al-udma, syafaat yang agung. Dikatakan al-udma karena syafaat itu akan meliputi umatnya Nabi juga dapat. Amin Allahumma. Semoga kita dicatat sebagai umatnya Nabi. Amin Allahumma. Umat-umat Nabi yang lain, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim juga dapat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini disebut syafaatul udma. Ini kedudukan Nabi yang sangat terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai doa kita tadi, wa ba'asul maqamal mahmud. Tempatkanlah Nabi Muhammad ya Allah di tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan ya Allah. Tempat yang terpuji yang dijanjikan Allah apa di hari kiamat nanti? Diceritakan setelah bumi ini dilipat hancur semuanya. Wa nufikha fis-sur. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Dan ditiupkan trompet oleh malaikat Israfil, maka yang ada di atas bumi ini hancur semuanya. Bangunan-bangunan yang sudah kau bangun bagus, hancur semuanya. Mobil-mobil hancur, semuanya hancur. Illa masya Allah, semuanya mati kecuali yang masih dikehendaki oleh Allah hidup. Siapa? Tidak dijelaskan di situ. Tetapi yang pasti masih dikehendaki oleh Allah hidup adalah siapa? Malaikat Israfil. Kenapa? Karena masih punya tugas meniup trompet yang kedua. Lah kalau trompet yang pertama dia sudah mati, kemudian yang kedua yang niup siapa? Apa cari orang BCM sini? Tidak. Malaikat Israfil masih dikersaki, dikehendaki oleh Allah untuk hidup karena masih punya tugas meniup trompet yang kedua. Setelah mati semuanya, trompet yang kedua ditiupkan, hidup semuanya. Alhamdulillah. Itu yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Semuanya bangkit. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di padang mahsyar itulah Allah menunjukkan kepada semuanya maqamam mahmuda, kedudukan nabi yang terhormat, sallallahu alaihi nabi. Yang tidak dipunyai oleh nabi-nabi yang lain, sallallahu alaihi nabi. Sallallahu alaihi nabi. Orang berkumpul di padang mahsyar, di lapangan mahsyar ini. Mahsyar itu tempat berkumpul. Hasyara yahsyuru itu berkumpul. Mahsyarun tempat untuk bertempur, lalu berkumpul. Di situ berkumpul laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya kumpul jadi satu. Berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, panas, matahari itu ada yang dikatakan sekilan, segini. Sejengkal matahari.
Anda bayangkan panasnya kayak apa. Sedang di dunia ini aja matahari jauhnya kayak begitu. Saking panasnya, ada ibu-ibu yang kalau siang nggak pakai baju, cuman kacamata nantok. Cuman pakai apa? Kacamata. Ada nggak sini? Ada nggak? Kalau ada saya nginep sini. Ibu-ibu siangnya hanya pakai apa? Kacamata. Ditanya kenapa bu kok buka-buka aurat? Karena panas kok. Tuh. Ini baru matahari segitu. Apalagi kalau matahari sejengkal. Masya Allah. Anda bisa bayangkan panasnya kayak apa. Berdesak-desakan. Gambaran berdesak-desakannya kayak apa? Yang di sini sampai kita buat pijak 1 telapaan, di sana li alfi qadamin untuk 1000 telapaan. Anda bisa bayangkan di sini kita mijak 1 telapaan, di sana untuk 1000 apa? Telapaan. Kayak begitu. Wah, sejak dulu sudah ada yang berpikir, bukan hanya sekarang, sejak dulu ada yang berkata, wah enak ya. Kalau pas di samping kita bintang film kan asik. Suan kaya ngono sebelah bintang film kan asik. Wah, masya Allah. Sejak dulu sudah ada yang apa? Berpikir seperti itu. Tetapi dikatakan oleh Nabi, al-amru yauma idzin asyaddu min dzalik. Persoalan yang dihadapi manusia pada ketika itu sudah enggak kober, enggak sempat mikir yang model-model. Semua menghadapi persoalan masing-masing yang nantinya takut bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang betul-betul apa? Mencekam ya. Orang berpikiran tentang dirinya masing-masing, bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Sehingga takut di hadapan Allah, sehingga pikiran yang macam-macam ini enggak terlintas. Alhamdulillah, walaupun kumpul dengan orang dalam keadaan hufatan, uratan, dalam keadaan telanjang, tidak pakai alas kaki, berdesak-desakan kayak begitu, laki perempuan kumpul jadi satu, enggak ada bayangan yang model-model karena sudah tersita dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu orang berbondong-bondong datang ke mimbarnya Nabi Adam. Likulli nabiyyin mimbarun. Setiap nabi diberikan mimbar oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke mimbarnya Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah eyangnya semua manusia. Tolong kau mintakan syafaat kepada Allah. Ini manusia semuanya, anak cucumu ini berada dalam keadaan berdesak-desakan kayak begini, panas kayak begini. Mintakan syafaat kepada Allah. Dan maaf saya tambahkan, keadaan panas dan berdesak-desakan itu tidak berlangsung sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau seminggu, 2 minggu, enggak. Arba'ina sanatan min sanatin dunia. 40 tahun dari hitungan tahun dunia. Masya Allah. 40 tahun dalam keadaan enggak enak. Kalau keadaan enak, 40 tahun itu sebentar. Betul? Betul? Kalau keadaan enggak enak, 4 jam aja lama. Betul? Betul? Ini manusia. Kalau keadaan enak, 40 tahun itu rasanya apa? Sebentar. Tapi kalau keadaan berdesak-desakan, panas, matahari sejengkal, 40 tahun sangat lama. Karena itu semua mendatangi Nabi Allah Adam. Sudah 40 tahun anak cucumu berada dalam kondisi yang gak enak begini. Panas, berdesak-desakan. Mintakan syafaat kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Saya gak berani. Hari ini Allah murka. Dan tidak pernah murka seperti murkanya di hari ini. Saya juga pernah punya salah kepada Allah. Gak berani saya. Kau datanglah kepada Nabi Nuh. Datang ke mimbarnya Nabi Nuh. Nabi Nuh gak berani. Datang ke mimbarnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak berani. Datang ke mimbarnya Nabi Isa. Nabi Isa gak berani. Datang ke mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Analaha, analaha. Itu Allah yang Allah janjikan kepada saya. Jangan khawatir kau. Saya akan mintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwal habibul turja kulli haulin ahwali muqtahimi ya Rabb. Mi maulaya salli Lalu apa kata Nabi? Fa'akhirru sajidan. Ketika umat itu datang minta Nabi memberikan syafaat dan menolong orang yang berkerumun, berdesak-desakan dan panas itu, dimintakan syafaat kepada Allah. Fa'akhirru sajidan. Lalu Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji-muji Allah dengan kalimat-kalimat pujian yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ahmadu bitirkal mahamid.
Lalu Allah berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Qul yusma'lak. Berkata apapun Allah akan mendengar. Sal tu'ta, minta apapun akan diberi oleh Allah. Wasfa' tu syafa', kau mohonkan syafaat untuk siapapun Allah akan memberikan syafaat. Lalu Nabi mengatakan, "Ya Allah, itu umat-umat yang sudah berkumpul kayak begitu, berdesak-desakan kayak begitu, mudah-mudahan segera Engkau berikan kemudahan ya Allah. Segera Engkau dirikan timbangan untuk menimbang amalnya masing-masing, jembatan Shiratal Mustaqim untuk mereka melintas jembatan itu dan masuk ke tempatnya masing-masing. Yang benar masuk di tempat yang benar, yang enggak benar juga masuk ke tempat yang enggak benar. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan Nabi diterima oleh Allah. Ini yang dikatakan dan kau selalu minta maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Di tengah semua Nabi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hak itu, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Lah yang kita peringati adalah hari kelahirannya orang yang mendapatkan kedudukan yang mulia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita memperingati kedudukan kelahiran manusia mulia ini yang dijadikan contoh oleh Allah ini, kita bersenang hati, pantas, tidak membutuhkan hati yang sahih, yang dibutuhkan akal pikiran yang apa? Sahih dan hati yang apa? Sahih. Kalau akal pikirannya sahih, hatinya sahih, insya Allah bersenang hati dan gembira dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Allah. Sampai membaca maulid, ada yang tiba, ada yang syaraful anam, ada yang ketika asraqalan semuanya menyambut gembira lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk terbangan, ada mana? Saya lihat nggak ada grup terbangan. Pilot-pilot mana? Penerbang itu pilot-pilot. Masya Allah. Itu riwayatnya juga demikian ketika Nabi pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadwal kehadiran Nabi di Madinah kok Nabi belum hadir. Orang-orang Madinah ini sudah menunggu di perbatasan. Sudah ada yang bawa meja, ada bawa apa? Piring, ada bawa makanan, bawa untuk nyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok nggak datang-datang? Belah biasa. Orang kalau yang dicintai pada jam yang biasanya pulang, belum pulang, pasti pikirannya jelek. Betul nggak? Betul nggak? Anakmu biasa pulang sekolah jam 4 sore sudah di rumah. Ini sampai jam setengah 6 sore belum di rumah. Pikiranmu baik apa jelek? Wah, jangan-jangan sakit di jalan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Betul nggak? Seorang istri, suaminya biasa pulang jam 12 malam. Sampai jam 3 malam belum pulang. Pikirannya baik apa jelek? Baik apa jelek? Ada nggak yang berpikir begini? Suamiku kok belum pulang ya jam 3. Oh mungkin iktikaf. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Mungkin iktikaf menghatamkan Quran di masjid, nggak mungkin. Pasti pikirannya apa? Jelek. Kenapa? Karena cinta. Kalau nggak cinta nggak mungkin. Betul nggak? Lah orang Madinah karena cintanya kepada Nabi, ketika jadwalnya Nabi sudah datang kok belum datang. Pikirannya jelek semua. Jangan-jangan ditangkap oleh orang-orang kafir. Jangan-jangan ditawan, jangan-jangan terbunuh, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Mereka dengan berdebar-debar menunggu di perbatasan kota Madinah, Mekah. Ya. Ketika kemudian kelihatan apa? Dari kejauhan ada yang naik ke pohon kurma, ada yang naik ke bangunan-bangunan yang tinggi. Melihat ke padang pasir, begitu kok ada jalan. Orang mengingat jalannya Nabi ini punya ciri khas. Ya. Ketika jalannya dilihat kok jalannya Nabi yang melihat itu teriak, "Woi, sebentar lagi Nabi Muhammad sampai di sini, sebentar lagi sampai di sini." Saya sudah melihat ada 2 orang jalannya seperti jalannya Nabi. Loh, jalan itu punya ciri sendiri-sendiri. Ada yang begini, ada yang perutnya dulu, masing-masing. Dan orang bisa mengingat dari apa? Jalannya, gaya jalannya itu tadi. Nah, ada yang kalau dari bunyinya bakya, bunyinya sandal, kalau krek, oh ini solikin. Krek, duk, Muhammad ini. Itu sendiri-sendiri. Jadi kalau Anda bisa diberi kesempatan Allah berhaji, Anda ingat omongan saya ini, ketika tidur di
tempat-tempat penginapan yang campur orang banyak, ngorok itu sendiri-sendiri. Gak ada sama ngorok. Nanti yang sini, yang sini lagi, yang sendiri-sendiri. Itu Anda bisa ingat itu. Nanti ngoroknya aja sendiri-sendiri. Masya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan apa? Masing-masing ini punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, orang yang melihat di atas pohon ini bisa melihat ini cara jalannya Nabi. Yakin dia. Dia berteriak, ini Nabi sudah sampai selamat. Dari senangnya orang Madinah itu melihat Nabi masuk, berjalan semakin dekat, semakin jelas kalau itu Nabi. Bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke kota Madinah, dari senangnya apa yang ada ini ditabuh semuanya. Piring-piring ditabuh, meja-meja ditabuh, semuanya dengan membunyikan qasidah. Tala al-badru min saniyatil wajabas bunyi tabuhan ini udah menabuh piring, ada yang menabuh apa meja, ada yang dari senangnya. Makanya nggak bisa orang mau dibantah dari senangnya kok. Ada mau bantah itu bid'ah, nggak ada itu bid'ah. Nabi nggak pernah melarang kok. Ketika Nabi datang dan orang-orang menabuh itu dan berqasidah, Nabi tidak pernah mengatakan stop, saya nggak mau itu, nggak ada. Shallallahu alaihi Nabi. Kok orang-orang baru ini, yang baru-baru ini cangkemnya ada orang genah, ada nggak? Teko, tampak sandal. Betul. Nabi nggak pernah membantah mengatakan kau jangan qasidah, kau jangan berdiri. Itu berdiri semuanya. Maka sampai sekarang kalau kita sampai kepada pasal yang menceritakan kelahiran Nabi, wahina qaruba awan wat ihadal habib, berdiri nanti. Ketika wahina kalau dalam Maulid al-Barzanji apa? Kalau Maulid tiba ba'da ihtazal azu talaban wasibsyarat terus apa? Paulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran ka'annahu fi tamami. Sallallahu ala Muhammad, berdiri. Ya apa enggak? Menyambut kehadiran Nabi semuanya berdiri. Berdiri dari gembiranya, dari bahagianya. Menabuh terbang juga dari gembiranya. Makanya kan enggak ada. Terbang itu kan pasti dipakai kemanten, mau ajak ijab kabul, jalan diterbangin. Anak yang mau khitan, jalan diterbangin. Kan enggak ada orang mati. Ada sini? Ada? Nanti kalau sampean dicoba. Sampean enggak jadi ini lah bangunan apa. Itu menunjukkan kegembiraan, kesenangan. Termasuk kita gembira mendengar Nabi lahir dari cerita Maulid itu. Kita senangnya, dari senangnya ditabuh terbang dan kemudian berdiri menyambut. Shallallahu alaihi Nabi. Shallallahu alaihi Nabi. Karena dulu di Madinah juga demikian, orang senang mendengar Nabi itu datang kembali dalam keadaan selamat bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, senang kemudian berqasidah, menabuh apa yang ada dan mengucapkan qasidah-qasidah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi enggak pernah melarang. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Sekarang jenggotnya panjang sedikit sudah ngalahkan Nabi. Enggak boleh, itu enggak boleh. Cangkemmu itu enggak boleh. Nggih. Nah, silakan kau berkata sekenceng-kencengnya, silakan. Tapi kita tetap ketika sampai di Asraqal, kita akan tetap menghormat Rasul dengan cara kita berdiri. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Ya Nabi salam. Alaika ya Habib. Itu yang dikatakan sebagai syafaatnya Nabi SAW, syafaatul udma. Karena bukan hanya umatnya tok, tetapi juga umat yang lain ikut merasakan mendapat syafaat Rasul SAW. Nanti akan ada syafaat yang khusus untuk umatnya. Nah, siapa itu yang akan diberikan oleh Allah demikian? Tadi
yang menjawab adzan sebagaimana mestinya, lalu berdoa dengan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wajabat lahu syafaati. Orang yang menjawab adzan dan kemudian dengan berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah sampai akhir, wajib mendapatkan syafaatku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan banyak lagi yang orang yang banyak bersolawat kepada Nabi, orang yang banyak menghadiri Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang banyak berziarah kepada makamnya para wali-wali Allah. Mereka adalah penerus perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah dengan berziarah kepada penerusnya kau cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syafaat-syafaatnya akan diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, nabi-nabi itu semua telah diberikan doa yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi telah diberi oleh Allah senjata pamungkas, doa yang mustajab. Da'auha fid dunya, tapi semuanya sudah diucapkan di dunia. Nabi Nuh ketika kemudian diberi oleh Allah doa itu sudah diucapkan di dunia. Ya Allah, kaumku ini setiap saya berikan peringatan, masuk kanan kuping kiri, keluar kuping kiri, enggak mau nurut. Sekarang saya serahkan kepadamu ya Allah. Nabi Nuh segera diperintahkan buat kapal, kapalnya jadi, banjir datang, umatnya yang enggak ngikut, hancur semuanya. Alhamdulillah. Kata Nabi, semuanya sudah diberi oleh Allah doa pamungkas. Nabi Musa sudah, Nabi Nuh sudah, dan semuanya sudah dibaca ketika dunia. Wa inni, adapun aku, doa pamungkas yang Allah berikan kepadaku, ikhtaba'tu, doa. Saya sembunyikan, nek cara Jawa tak umpetke, selalu ala Nabi. Untuk apa saya sembunyikan? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk menjadi saya nanti ketika berdoa untuk memintakan syafaat untuk umatku nanti di hari kiamat. Selalu ala Nabi. Selalu ala Nabi. Nabi-nabi diberikan doa yang mustajab sudah diucapkan di dunia. Nabi Muhammad sembunyikan nanti dibaca oleh Nabi doa itu untuk memberi syafaat umatnya di akhirat nanti. Amin Allahumma. Wal habibul ladzi Maka sebisa mungkin usahakan kita sering membaca sholawat, sering membaca sirah-sirah Nabi, sering membaca hadis-hadis Nabi. Insya Allah itu bagian dari kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan demikian akan mendekatkan kita kepada syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Siapa lagi selain Nabi yang diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat? Al-Quran. Al-Quran oleh Allah juga nanti diberikan hak untuk memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada orang yang gemar membaca apa? Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh karena itu jangan jauh-jauh kita dari Al-Quran. Sampai ada yang mengatakan seminggu saja kau enggak baca Al-Quran, itu kiranya hampir sama dengan apa? Kalau orang diam-diaman itu apa? Kalau cara Jawa, jotaan. Kalau cara bahasa sini apa? Apa Ustaz? Diam-diaman, enggak ngomong diam-diaman. Bukan. Kalau membisu itu meneng karepe dhewe. Diam-diaman itu apa? Purik. Nah, purik. Marahan ya. Kau seminggu tidak membaca Al-Quran bisa dikatakan kau seperti diam-diaman dengan apa? Al-Quran. Maka usahakan setiap hari kita baca Al-Quran. Alhamdulillah. Bahkan Nabi dalam satu hadis mengatakan, Innal bait alladhi yuqra'u fihi al-Quran. Rumah yang dibuat baca Al-Quran. Setiap ba'da maghrib ayahnya, anaknya, ibunya baca. Itu dilihat oleh malaikat yang di langit. Rumah itu terang, keluar cahayanya. Seperti kalau kita yang di bumi ini melihat bintang di langit. Terang enggak? Terang. Dari terangnya sampai kita kepengen ke sana. Contohnya, bintang kecil di langit. Terus, nggak bisa. Masa nggak mungkin terbang dan menari?
Terbang dan menari ya pasti jatuh, betul? Nggak bisa terbang ya terbang, menari. Tapi dari ada cahaya terang, kita di bumi ini melihat kita ingin ke sana, terbang ke sana. Alhamdulillah. Demikian juga malaikat yang melihat rumahmu terang dengan bacaan Al-Quran ini, malaikat juga begitu. Aku ingin masuk ke rumah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah kalau sudah malaikat yang membawa rahmat Allah, membawa berkah dari Allah turun dan masuk ke rumahmu, rumahmu akan menjadi rumah yang penuh barokah. Alhamdulillah. Maka jangan tinggalkan bacaan ayat-ayat Quran. Nawiru buyutakum, dalam satu hadis Nabi mengatakan nawiru, terangilah rumahmu dengan bacaan ayat-ayat Quran. Meskipun satu hari 3 ayat. Ya tentunya kalau bacanya 3 ayat ya cahayanya 5 watt. Tapi 5 watt kan perlu. WC kalau kau terangi 1000 watt kan gawat. WC cukup 5 watt. Yang penting aja kecoak ngerti. Ya, ini kalau kau menganggap rumahmu WC ya terangi dengan ayat-ayat 5 watt aja. Kalau bacaannya banyak ya insya Allah 1000 watt. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka biasakan di rumah kita ada tadarus Al-Qur'an ba'da maghrib atau mungkin ba'da subuh. Silahkan. Bapaknya 1 makro, ibunya 1 makro, anaknya 1 makro. Atau bapaknya 1 juz lebih bagus, ibunya 1 juz lebih bagus, anaknya 1 juz. Berarti 1 hari 3 juz. Tiap 10 hari khataman. Alhamdulillah. Sampai berapa hari khatam? 1 tahun. 1 tahun khatam sekali. Alhamdulillah. Terus mending timbang orang moco. Daripada tidak. Enggak. Tapi sebaiknya kita perbanyak. Karena insya Allah dengan banyak membaca Al-Quran tadi rumahmu akan menjadi rumah yang terang. Karena itu saya bilang. Berdasarkan hadis ini. Sesungguhnya kita tidak mengenal istilah rumah sial, enggak ada. Kadang-kadang maaf kita ini, saya ini usaha ini gagal, usaha ini gagal. Memang rumah saya itu rumah sial. Rumahnya itu sial aja di ujung jalan, tusuk sate. Katanya kalau di ujung jalan tusuk sate itu rumah sial. Oh kalau tusuk sate dibakar makan enak malah. Kok rumah sial? Enggak ada rumah sial. Yang ada penghuni rumah itu yang sial. Betul enggak? Rumah sial, hilangi sialnya dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah, kau selalu membaca Al-Quran tiap ba'da maghrib terus, rutin membaca terus, itu sialnya akan hilang. Amin Allahumma. Enggak baiknya akan hilang. Amin Allahumma. Ya'nah bahkan hilang. Amin Allahumma. Yang datang yang baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi ada keterangan lagi. Malaikat yang membawa rahmat, membawa berkah dari Allah itu datang ke rumahmu. Lihat orang rumah itu pakaiannya membuka aurat. Yang perempuan buka aurat, yang laki-laki buka aurat. Yang perempuan pakai apa? Apa itu? You can see. You can see itu kan you kamu, can bisa, see melihat. You can delok itu. Pakaiannya perempuannya buka aurat. Lakinya pakai kolor segini. Peduduk ketok kabeh. Ada enggak sini? Ada enggak? Kalau ada sampai bawa belandring di belandring. Itu pakaian yang menghambat masuknya malaikat yang bawa berkah, bawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan demikian. Nah, kalau malaikat terhambat dengan yang kayak begitu, berarti kalau saya pakai pakaian kayak begitu, istri saya pakai pakaian kayak begitu, saya panjang umur karena malaikat Israel tidak masuk. Kan malaikat terhambat. Loh iya, malaikat Israel tetap masuk, tapi merem jabutnya ini. Jadi apa kena kau dulu, apa suamimu dulu, apa istrimu dulu, apa anakmu dulu, nggak ngerti, pokoknya gini merem. Apa sekaligus sawut kabeh ya orang ngerti. Makanya pakai pakaian yang terhormat. Terhormat itu yang nutup aurat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sholli wa sallim. Sholli wa sallim daiman.
Bagianmu juga menentukan malaikat yang membawa rahmat dan membawa berkah dari Allah itu masuk ke rumahmu apa enggak. Malaikat sudah turun, mau masuk enggak jadi masuk keluar. Naudzubillahi. Mudah-mudahan turun, masuk dan menebar berkah dan rahmat di rumah kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebab dengan menebar rahmat di rumah kita, hal-hal yang enggak baik di rumah itu akan hilang semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka sering-seringlah rumah kita dibuat bacaan Al-Quran. Rumah dibuat mauludan, rumah dibuat zikiran, rumah dibuat manakiban. Di sini manakib enggak? Manakib enggak? Harus. Para ulama itu enggak pernah meninggal molimo. Molimo itu 1 M5. Kalau orang-orang yang enggak benar menyingkat molimo ini main, minum, madat, maling, madon. Naudzubillahi min dzalik. Molimonya para ulama, para habaib, para kiai mauludan, manakiban, mendengarkan mauidhah, bariku mangan terus mulih. Maulud, manakib, mauidhah, mangan. Maulud, manakib, mauidhah, mangan. Nah, ayo, jangan mangan mulihnya tuh awalnya maulud juga, manakibnya juga, mauidhahnya juga, habis itu apa? Habis makan, mulih. Ini sudah makan belum? Jangan mulih dulu. Ini baru mauidhah, habis ini makan. Habis makan, makanya kan M-nya nanti mamah tamah tadi. Nah, ini terakhir itu bagian mamah tamah. Alhamdulillah. Nah, kita juga demikian. Rumah kita kalau misalnya kita baca Al-Quran, panggil jamaah manakib, jamaah sholawat nariyah, membaca di rumah kita. Baca jamaah, apalagi rotib, jamaah yang baca di rumah kita. Banyak zikir di rumah kita, banyak berkah turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah ini rumah enggak ada fotonya para kiai, para habaib, enggak ada gambar Madinah, Mekah, enggak ada. Seringnya dibuat apa? Dangdutan. Penyanyi ini sing kita udeli gimana dipasang. Ada. Itu malaikat mau masuk malu malaikat. Lu kok kelihatan lari malaikatnya. Maka yang demikian-demikian ganti. Situasi rumah kita diganti, insya Allah berkah yang masuk. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Ni'mal. Hasbunallah. Hasbunallah. Siapa lagi yang diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat? Quran. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuhu. Hati-hati, banyak orang yang membaca Quran karena salah tata keramanya, salah akhlaknya, bisa jadi Quran itu tidak memberikan syafaat buat dia, bahkan Quran melaknat dia. Naudzubillahi. Loh, gimana Beb? Nah, mungkin baca Quran dengan akhlak yang enggak benar. Makanya akhlak membaca Quran itu penting. Jangan membaca Quran dengan maaf kaki diangkat. Seperti kita ngomong di warung-warung kopi, jangan. Orang membaca Al-Quran itu sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya juga sopan, santun, pakai tajwid yang baik. Kalau hataman hafidah mengakukan hataman Quran, hafalan Quran, baca yang tartil. Kadang-kadang lebih cepat itu lebih hebat. Enggak. Ada yang bangga-banggaan, Beb, di kampung saya itu ada orang perempuan, hafidah, Beb. Sekali baca itu ba'da subuh baca, duhur sudah hatam. Wah, yang lain enggak terima. Tempat saya ada lebih hebat lagi. Habis subuh baca jam 9 sudah hatam. Loh ini Quran. Bacamu gimana? Itu jangankan kok manusia, malaikat nyemak itu enggak paham. Malaikat buka Quran nyemak itu yang dibaca apa ini? Jangan. Quran ini kalamullah, kita membacanya harus bitartil, dengan tartil, dengan penuh penghormatan. Kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kalau kau membacamu enggak pakai tata krama yang benar, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Quran nantinya justru dilaknat oleh Al-Quran. Naudzubillahi. Ada yang menafsirkan Quran seenaknya. Nanti juga bahaya itu.
Ruba qari'il Quran wal Quran yal'anhu. Bisa-bisa tidak mendapatkan syafaatnya Quran, justru dapat laknatnya Quran. Membaca, menafsirkan Al-Quran semau-maunya. Iya kana budu wa iya kana stain. Iya nek dudu, nek ora izin. Nah, ini jangan demikian. Naudzubillahi min dzalik. Al-Quran kita jaga kesuciannya. Sebelum kita membaca dengan berwudu, membacanya di tempat yang suci, pakaian kita suci. Niat kita juga niat yang suci. Insya Allah berkahnya akan masuk ke diri kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Yang akan memberi syafaat Nabi memberi syafaat, Quran memberikan syafaat, para ulama memberikan syafaat, juga anak-anakmu yang mati ketika kecil dan ibu bapaknya ridho. Anak yang mati ketika kecil, ibu bapaknya ridho itu nanti dibimbing oleh Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Dibimbing oleh Nabi Ibrahim. Nanti ketika hari mahsyar, tadi yang saya ceritakan, hari yang semua umat manusia dikumpulkan oleh Allah, berdesak-desakan, matahari sejengkal, orang tuanya lagi kepanasan, lagi kebingungan, tiba-tiba datang anaknya, membawa minuman, bawa botol. Bah, ini bah, diminum bah. Loh, kau siapa? Saya anaknya Abah yang mati ketika kecil, Abah ridho. Beb, apa orang yang menangis anaknya wafat, anaknya meninggal ketika kecil itu enggak ridho? Enggak. Nabi pun ketika putra beliau yang bernama Sayyid Ibrahim itu ridho, meninggal, Nabi juga menangis. Dan ketika itu para sahabat ada yang mengingatkan, ya Rasulullah, engkau juga menangis. Apa kata Nabi? Ini adalah air mata kasih sayang. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Air mata kasih sayang. Hati menerima, ini keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini air mata apa? Kasih sayang. Nah, ketika itu boleh menangis bukan tanda tidak ridho. Yang tidak boleh menangis yang berlebihan sampai terus apa? Kepalanya dibentur-benturkan ke tembok, pakaiannya disobek-sobek, itu enggak boleh. Tapi kalau menangis karena kesedihan, boleh-boleh saja. Manusia kok kita. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Wajar. Nah, hatimu ridho, walaupun kau bersedih, tapi hatimu ridho menerima itu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah itu anak nantinya akan memberikan syafaat bagi orang tuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya kalau ada keluarga yang anaknya kecil wafat, dunal bulug, dunal hinsi, sebelum balik, itu ucapannya Allahumma ja'alhu syafi'an nafi'an. Semoga Allah menjadikan anakmu itu nantinya akan memberikan syafaat kepadamu dan bermanfaat untukmu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebab anak yang wafat ketika kecil diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat orang tuanya. Bentuknya memberikan air putih. Dan air itu dari mana? Air itu dari telaganya Nabi SAW yang disebut tadi di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika inna syani'aka huwal. Orang yang benci kepadamu, orang yang mengatakan kau tidak punya keturunan, orang yang mengatakan kedua orang tuamu kafir, itu termasuk syani'aka, yang benci kepadamu. Huwal abtar, dialah orang yang enggak punya keturunan yang terputus. Naudzubillahi min dzalik. Engkau telah aku berikan nikmat yang sangat besar, di antaranya telaga Al-Kautsar, itu nikmat yang besar. Juga inna a'tainakal kautsar disebutkan juga, ada yang menafsirkan keturunan yang banyak sekali. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak perempuannya juga begitu, nanti mendatangi ibunya, datang diberi apa? Minuman. Nah, itu dari telaganya Nabi SAW Al-Kautsar yang dikatakan may yashrabuhu la yadma'u min ba'dihi abada. Orang yang minum air itu sepanjang masa tidak akan haus selamanya. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Mudah-mudahan kita meskipun karena kita sering maulud, sering berselawat,
sering menceritakan cerita-cerita beliau, kita mendapatkan bagian untuk minum air dari telaga beliau. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah. Amin Allahumma. Amin. Nah, wah ada yang mendengar ini terus bilang, wah enak ya yang punya anak mati. Nanti ada yang mencarikan air dari telaganya Nabi. Lah anak saya ini kok 7 hidup semua. Apa enaknya saya bunuh 2 ya. Kalau sudah begini lain lagi pasalnya. Betul? Kalau kau dibunuh lah. Kalau anak yang hidup ini didik yang baik. Nanti dengan didikanmu yang baik dia akan bisa menolong kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Nah itu yang dikatakan syafaatnya anak-anak soleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau dibunuh lain lagi persoalannya. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menggandeng, memimpin anak-anak kita menuju jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Sholat jamaah diajak anaknya. Bersilaturahmi kepada ulama-ulama diajak anaknya. Insya Allah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan diajari hal-hal yang enggak baik. Kadang-kadang orang tua ini enggak sengaja mengajarkan kepada anaknya yang enggak baik. Ada enggak? Ada enggak? Bapaknya capek, pulang dari urusan capek, mau tidur. Terus bilang sama anaknya, Pak, nak, bapak ini mau tidur. Nanti kalau ada tamu bilang, bapak pergi ya. Atau lagi yang enggak enak badan bilang ya. Ya, anaknya. Datang tamu. Mana bapakmu? Bapak lagi pergi, enggak enak badan ini, tapi pergi. Ini padahal tidur bapaknya. Itu ngajari bohong enggak ini? Ngajari bohong enggak? Nah, ngajari bohong itu enggak boleh. Nanti dicontoh oleh anaknya. Naudzubillahi min dzalik. Kita ngajarkan kepada anak-anak kita yang benar, akhlak yang baik. Insya Allah tumbuh menjadi anak yang baik. Kita akan mendapatkan syafaat dari anak-anak yang baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Hasbunallah. Ni'mal maula. Hasbunallah. Ni'mal. Ya, mudah-mudahan peringatan maulid kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat kita diterima, doa-doa kita diterima. Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang sholihin, sholihat. Keluarga kita keluarga yang diberi cahaya, diberi nur oleh Allah Subhanahu wa taala, terbimbing ke arah yang baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan orang tua kita yang sudah wafat, kalau ada yang sudah wafat orang tuanya, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Guru-guru kita juga demikian, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga Sayyid Saif Allah memanjangkan umurnya. Dama naf'uhu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para kiai, para habaib yang lainnya, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada mereka. Dan pada akhir selama ini mari bersama-sama kita mengucapkan kalimah tauhid. Saya membaca dulu sampai menirukan. Ya. Membacanya gimana? Mughammidan ainihi, mata saya terpejam, rafi'an sautahu, dengan mengangkat suara saya membaca la ilaha illallah. Demikian juga ketika Nabi mengajarkan talqinul dzikir syarif kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu taala wajhah. Sayyidina Ali minta kepada Nabi diajarkan kalimah dzikir. Kemudian Nabi mengatakan, ya Ali, isma' minni salah samarat wa ana asma' minka salah samarat. Dengarkan dariku 3 kali, nanti aku mendengar darimu 3 kali. Lalu Nabi mengucapkan la ilaha illallah dengan mughammidan ainihi, kedua matanya terpejam. Rafi'an sautahu, mengangkat suaranya. Sayyidina Ali menirukan. Ini talqinul dzikri syarif. Yang dengan talqin diku, alhamdulillah, mudah-mudahan kalimah la ilaha illallah nantinya di akhir umur kita datang menghampiri kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu, innal insan idza lam yakun lahu talqinul dzikri syarif alladhi huwa tauhid an syaikhin mursyidin lahu nisbatun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'idun an yastahdiraha fi waqtil maut au kama qala. Sesungguhnya manusia yang tidak pernah mengucapkan talqin dzikir yang mulia ini di hadapan syekh yang bersambung sampai kepada Nabi SAW,
Nanti kalimat la ilaha illallah itu susah untuk dihadirkan ketika dia di akhir umurnya. Naudzubillahi. Nah, mudah-mudahan nantinya ini menjadi gampang kalimat la ilaha illallah menghampiri kita. Keluar dari mulut kita la ilaha illallah di akhir umur kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena Nabi bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah masuk ke surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya kepengen meninggalkan doa yang kalau bapak-bapak ibu-ibu baca, nanti insya Allah akan Allah berikan anak-anak keturunannya menjadi solihin solihat. Mau nggak kira-kira? Lalu saya kirimkan ke siapa? Yang gampang untuk kontak kepada Pak Kiai siapa di sini, Ustadz siapa, sampai gampang kalau ketemu minta saya dikirim doa apa yang dari Habib Umar. Itu kalau sampai baca tiap habis sholat, insya Allah anak-anak diberi oleh Allah jadi anak-anak yang solihin solihat. Allahumma innaka wahabtali, ya Allah engkau telah berikan kepadaku anak-anak, siapa namanya? 1 fulan, 2 fulan, 3 fulan, terus kalau anaknya 11 ya sebut semuanya. Nah kalau 12 sebut semuanya namanya. Salah siapa hamil 12 kali. Semua dari 1 sampai anakmu semua berapa sebut semuanya namanya, bawahnya baru didoakan. Kira-kira saya WA-kan ke siapa? Yang di antara di depan ini yang sampean kenal mudah menghubungi siapa? Siapa? Ustaz Agus. Agus. Mana Pak Agus? Ustaz Agus, berdiri Pak Ustaz, berdiri Ustaz. Nun sewu, biar dikenal. Nah, orang tahu semuanya. Nanti saya titipkan beliau ya. Sampai minta kepada beliau. Insya Allah. Tapi dibaca ya. Bacanya kalau mau ba'da sholat bagus. Tidak bisa ba'da sholat, ba'da subuh atau ba'da maghrib. Boleh. Kalau tidak dibaca sama sekali, jangan. Kalau sampean nggak mau baca, nanti yang saya kasih doa bukan sampean. Kalau bapak ibunya nggak mau baca, yang saya kasih anaknya, biar punya orang tua yang soleh. Oke, nanti kalau nggak mau bapakmu baca, yang saya kasih saya tahu apa? Anaknya, biar punya orang tua yang apa? Soleh. Insya Allah nanti saya WA-kan ke Pak Ustadz siapa? Agus Fatoni. Agus itu agak gundul sedikit, tapi ini kok kontrol. Agus Fatoni, ini saya WA-kan ke beliau. Kenapa saya WA-kan ke beliau? Kalau sampean saya kasih nomor WA saya, nanti sampean WA-an sama saya, gawat. Insya Allah nanti saya minta nomor WA-nya nanti saya kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya latifan lam yazal ultuh bina fi ma nazal innaka latifun lam tazal ultuh bina wal muslimin ultuh bina wal muslimin ultuh bina wal muslimin ilahana tammimin ni'mah علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك واللوافي وهون كل مطلوب علينا وهون كل مطلوب علينا وهون كل مطلوب علينا
Ya Fattah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Sami, Ya Basir, Ya Latif, Ya Khabir, birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma unsur ummata Sayyidina Muhammad. Bihaqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Allahumma hdina fi man hadait. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau minta barokah Al-Fatihah sekali. Ikhlas enggak? Ikhlas? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Matur nuwun, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita Al-Mukarram Sayyid Saif Alwi dan Al-Mukarram Habib Umar Mutahhar yang telah memberikan mau'idatul hasanah malam ini. Semoga kita dapat memperoleh hikmah dan dapat melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Dengan dipimpin doa oleh Habib Umar Mutahhar ini sekaligus sebagai penutup acara pada malam hari ini. Informasi kepada seluruh jamaah semuanya dimohon nanti tidak undur diri terlebih dahulu. Insya Allah nanti akan ada nasi kebuli buat para jamaah semuanya. Dan informasi yang kedua, alhamdulillah infak pada malam hari ini terkumpul sebesar Rp4.600.000. Sekali lagi infak yang terkumpul pada malam hari ini sebesar Rp4.600.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah senantiasa melipatkan pahala kebaikan bapak ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara peringatan hari besar Islam dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu acara baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga acara ini bisa menjadi renungan kita bersama untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan meneladani sifat mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Marilah kita tutup kegiatan peringatan Maulid malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan saya mengakhiri kegiatan yang penuh barokah ini dengan berucap pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ulangi yang kencang dong. Ulangi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita mengadakan maulid Nabi lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
salawatullah alaika anta syamsun